saya pastikan kedua pasangan ini akan sangat-sangat langgeng ke depannya. Walaupun pasangan ini memiliki elemen yang berbeda, Amanda sendiri elemennya air dan pasangannya elemennya api. Kalau misalkan mereka tidak hati-hati dan di situ terjadi perselisihan yang kecil akhirnya jadi besar dan yang besar akhirnya jadi ngebom atau lebih besar lagi, ini akan menimbulkan atau memicu. Dalam hitungan weton, yang sisanya 4 itu jatuhnya adalah di punggel. Punggel itu artinya akan salah satunya. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya, Amanda Gabriela, berjanji sebagai teman dari pewaris kasih karunia Allah. Karunia Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, di hadapan Allah dan jemaatnya yang kudus, kami memohon perkenanan atas Kenny Austin dan Amanda Gabriela. Berkenanlah memberkati rumah tangga mereka. Berkenanlah hadir dalam rumah tangga mereka. Tanggal 10 Oktober 2025 menjadi hari bahagia bagi Amanda Manopo karena ia disunting oleh Kenny Austin Setiaanto. Perjalanan cinta mereka memang menarik perhatian karena selama ini Amanda selalu dikaitkan dengan Arya Saloka. Tapi sudah sejak setahun lalu Amanda diketahui mempunyai ikatan cinta dengan Kenny yang akhirnya menyuntingnya. Tanggal pernikahan mereka dipilih tanggal cantik, yakni 10 Oktober 2025. Tetapi diketahui 10 Oktober dalam penanggalan Jawa diketahui jatuh pada Jumat Kliwon yang sakral. Apalagi Jumat Kliwon sangat diyakini oleh sebagian orang merupakan hari sakral. Lantas bagaimana dengan nasib pernikahan Amanda Manopo dengan Kenny Austin yang digelar tepat di Jumat Kliwon? Dan bagaimana pula nasib kehidupan rumah tangganya nanti? Benarkah keduanya akan menemukan kebahagiaan dan kejayaan luar biasa? Lantas, bagaimana hitung-hitungan weton kedua calon mempelai itu? Cocokkah Amanda yang lahir Senin Kliwon dengan Kenny yang kelahiran Kamis Kliwon? Akankah menikah di hari Jumat Kliwon membawa mereka hidup bahagia? Atau sebaliknya justru berujung malapetaka? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kita akan melihat hitungan-hitungan secara sinastri Jawa menurut kedua pasangan ini. Jadi kita lihat dulu ya data dari dasar weton kedua pasangan ini. Amanda Manopo lahir Senin Kliwon 6 Desember 1999. Neptunnya Senin itu hitungannya 4, Kliwonnya 8, jadi 12 ya. Kenny Austin lahir Kamis Kliwon 16 April 1992. Neptunnya itu Kamis, hitungannya 8 dan Kliwonnya 8 juga. Jadi sama-sama mereka ada kliwonnya. Jadi 8 ditambah 8, 16. Sedangkan tanggal pernikahan mereka adalah 10 Oktober 2025, itu Jumat Kliwon. Jadi 3 kali ketemu kliwonnya nih. Neptunnya Jumat adalah 6, kliwonnya 8. Jadi jatuh hitungan angkanya 14 ya untuk tanggal pernikahan. Nah, kita lihat kecocokan weton pasangan secara sinastri Jawa.
12, Kenny-nya 16, jadi 28. Berdasarkan Klingon, 28 itu kategorinya itu topan ginuling. Artinya hubungan ini sangat kuat secara spiritual karena mereka ini bukan hanya cinta lokasi yang kebenaran, tetapi ada daya tarik magnetik dari masa lalu. Itu sering dikatakan karmic relationship. Jadi ada hubungan cinta masa lalu di antara mereka yang masa lalu itu tidak terselesaikan dan sekarang bertemu kembali untuk dipersatukan kembali. Nah, kan menikahnya ini adalah di Jumat Kliwon. Apakah ada masalah di Jumat Kliwon? Sebenarnya tidak ada masalah asal melakukan dengan ritual yang tepat. Jadi maknanya adalah hubungan mereka dibentuk dari cinta yang mendalam, hubungan karmic relationship di masa lampau yang belum selesai untuk diselesaikan di kehidupan yang sekarang. Nantinya kehidupan mereka ke depan akan semakin sukses, tapi ada kendalanya. Kendalanya adalah keduanya memiliki ego yang sangat besar. Jadi tidak boleh bersinar bersamaan, jadi tidak boleh merasa harus bercahaya sendiri gitu. Jadi harus ada yang saling mengalah. Kalau di kemudian hari pasangan ini tidak ada saling mengalah, dipastikan nanti akan mengalami keretakan rumah tangga. Pengaruh Jumat Kliwon untuk di hari pernikahan. Jumat Kliwon itu termasuk adalah hari yang sakral, adalah hari yang sangat mulia. Apakah ada masalah ketika melakukan pernikahan di Jumat Kliwon? Sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi karena kita tinggal di bumi Nusantara, ada ada ritual-ritual tertentu yang harus dilakukan kalau memang melakukan pernikahan di Jumat Kliwon, yaitu diadakan pembersihan. Harus ada pembersihan, harus ada upacara khususnya kepada Amanda. Kenapa kepada Amanda? Karena Amanda sendiri memiliki aura yang berbeda dengan pasangannya. Jadi yang harus dibersihkan adalah Amanda dengan ritual-ritual khusus agar nantinya ke depannya hubungan daripada pasangan ini bisa. Secara karakter kalau kita lihat ya mereka sama-sama Kliwon. Kita lihat kalau Amanda orangnya sensitif dan penuh perasaan, tetapi juga orangnya gampang emosional. Jadi kalau kita lihat dari karakter ini, Amanda bersifat lebih harus sering diperhatikan. Sementara Kenny sendiri tegas, berjiwa kompetitif dan mempunyai daya tarik spiritual yang tinggi dan juga alami. Terkadang emosional, tetapi sangat peka dan sangat bisa melindungi orang yang dicintai. Wataknya maskulin, tetapi juga dia memiliki kepemimpinan yang sangat tinggi. Keduanya sama-sama berpasar Kliwon, berarti sama-sama peka. Nah, kalau dalam satu pasangan atau dua pasangan itu sama-sama peka, berarti mereka sama-sama bisa membaca perasaan dan pikiran pasangannya masing-masing. Tentunya hal ini ada sisi negatifnya, yaitu nantinya ke depan jangan gampang tergoyahkan oleh isu-isu masa lampau, karena mereka sangat peka. Jadi apabila ada isu-isu masa lampau, mereka harus berpikir bahwasanya itu adalah kehidupan yang sebelumnya. Mereka harus menjalani kehidupan yang sekarang dengan apa adanya. Jadi nggak boleh lagi itu mikir-mikir ke kehidupan masa lampau. Oke, kita akan lihat potensi kehidupan rumah tangga kedua pasangan ini ke depan. Saya pastikan kedua pasangan ini akan sangat langgeng ke depannya. Ya, kenapa? Karena nantinya mereka akan memiliki rezeki yang sangat berlimpah, hubungan yang sangat langgeng. Walaupun pasangan ini memiliki elemen yang berbeda. Amanda sendiri elemennya air dan pasangannya elemennya api. Kalau kedua pasangan ini bisa menyeimbangkan kedua elemen ini, dipastikan ke depannya akan mencapai kehidupan yang sangat langgeng. Nah, adakah ujiannya untuk pasangan ini? Ada. Konfliknya akan ada dari apa? Dari emosional.
dari kepekaan. Karena sama-sama pasarannya adalah Kliwon, mereka berjalan di frekuensi spiritual yang sama. Jadi sama-sama peka, sama-sama bisa membaca perasaan daripada pasangannya. Nah, otomatis nanti di kemudian hari apabila ada gosip-gosip atau orang ketiga yang ingin mempengaruhi, maka akan sangat gampang untuk membuat konflik di antara pasangan ini. Jadi nanti ke depannya ya jangan mendengarkan isu-isu atau gosip-gosip untuk cerita-cerita masa lampau. Jadi itu udah selesai. Untuk artis Kenny Austin dan Amanda ini akan menikah pada tanggal 10 Oktober 2025, tepatnya hari Jumat Kliwon. Baik tidaknya tergantung mereka berdua yang akan menjalankannya. Namun kita bedah misteri di balik misteri weton mereka masing-masing. Jadi antara weton mereka ini ada Senin Kliwon dan Kamis Kliwon. Kalau Senin Kliwon itu jumlahnya 12, kalau Kamis Kliwon itu 16. Jadi kalau digabungkan weton dan pasaran ini 28. Dan menurut hitungan saya, kalau hitungan weton antara pasangan laki-laki dan perempuannya itu di atas 25 ke atas, ini sebenarnya sudah bagus ataupun cukup bagus. Dan dari weton mereka masing-masing ini sebenarnya ada hal positif karena mereka itu hitungannya cukup bagus. Jadi dari watak dan pembawanya mereka ini akan ada hal-hal positif yang akan mengiringinya. Namun banyak rintangan, tantangan ataupun godaan dari mereka berdua ini pastinya akan sering bermunculan. Dan saya lihat ini harus melalui proses yang panjang. Karena apa? Mereka itu harus saling memahami, saling mengerti, dan memberikan kebijaksanaan. Karena dari weton tersebut mereka ada bentuk kesamaan, yaitu Kliwon. Nah, Kliwon ini sebenarnya masing-masing ini memiliki kekuatan yang keras gitu ya. Keras, namun di situ bisa bergejolak. Nah, ini harus hati-hati karena mereka berdua jika tidak bisa mengontrol diri, mereka akan sering beradu argumen. Dan hitungan ini sebenarnya kalau misalkan langgeng tidaknya, ini memang mereka berdua yang akan menjalaninya dan harus saling memberikan support spirit dan saling terbuka. Ini lebih penting karena kalau misalkan mereka tidak hati-hati dan di situ terjadi perselisihan yang kecil akhirnya jadi besar dan yang besar akhirnya jadi ngebom atau lebih besar lagi, ini akan menimbulkan atau memicu perpisahan. Namun kita kembalikan ke mereka berdua. Hari Jumat Kliwon untuk pernikahan sebenarnya ini bagus banget. Jadi ada pengaruh yang baik, juga ada pengaruh yang kurang baik ya. Pastinya itu akan membawa dampak masing-masing karena terkait dengan weton. Kalau hitungan saya sendiri, kalau misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nah ini sebenarnya naas. Jadi yang weton Senin Kliwon ini pas ketika nikahnya di Jumat Kliwon berarti di naasnya. Nah, kalau yang Kamis Kliwon itu di karoknya dan keberuntungannya. Nah, ini harus kita hati-hati untuk mencari hari yang bagus untuk pernikahan sebenarnya. Jadi ketika ada hitungan pas ketika kita ada naasnya pas buat pernikahan, ini biasanya ada gejolak ya, sering lemah badan atau sering sakit ataupun ada penurunan dari usaha, penurunan dari kerjaan ataupun penurunan dari rezeki. Biasanya seperti itu. Namun di sini kita perlu waspadai gitu sebelum melakukan hal itu. Nah, kita bisa menghitung harinya dan jamnya. Tapi kalau misalkan jamnya kok misalkan Jumat Kliwon,
pernikahannya setelah sholat Jumat kayak gitu, itu kan sudah memasuki hari Sabtu. Memasuki hari Sabtu, ini pun harus hati-hati yang ketika weton Kemis Kliwon ini, Kemis Kliwon, Kemis, Jumat, Sabtu. Ini Sabtu juga naasnya yang weton Kemis Kliwon. Nah, ini harus diwaspadai. Jangan sampai di perjalanan rumah tangga ini jangan sampai ada gejolak yang lebih besar. Namun kita kembalikan lagi ya kepada yang menjalankannya dengan keyakinannya, dengan rasa cintanya, dengan rasa kepercayaan hati bahwa mereka tuh pasti akan sukses dan akan bahagia, sah-sah saja. Untuk perjalanan kehidupan rumah tangga ini semua sudah diatur, sudah digariskan, sudah ditakdirkan oleh Sang Maha Kuasa. Jadi sebenarnya jika kita merupakan bagian hidup dari pasangan kita, itu sudah ditentukan, dan pasangan kita merupakan bagian hidup dari kita, itu pasti sudah ditakdirkan semua, dan itu merupakan bagian perjalanan kehidupan di dalam diri kita. Jadi siapapun dan apapun itu, mereka-mereka yang sudah masuk dalam kehidupan dalam perjalanan, namun di situ bukan bagian hidup, itu tidak akan diberikan jodoh atau ikatan tali pernikahan. Namun jika mereka yang menjadi pasangan dan sampai melanjutkan ikatan pernikahan, nah itu merupakan perjalanan bagian hidupnya. Dan antara Amanda Manopo dan Kenny Austin ini memang mereka sama-sama public figure, mereka sama-sama memiliki banyak pengalaman, dan di bidang karirnya, di bidang keartisannya ini memang luar biasa. Dan Amanda Manopo ini kan ya terbilang dari aura pancaran karismanya itu bagus, dan banyak perjalanan asmara yang bergejolak ataupun yang pupus. Dan Kenny Austin ini memang sudah menerima secara lahir batin, dan saya melihat memang mereka berdua itu sudah siap lah ya untuk melakukan pernikahan. Walaupun banyak tantangan-tantangan yang ada di belakang, yang ada di unsur dalam, namun mereka sedikit-sedikit itu bisa mengatasi dan memiliki pondasi yang kuat. Namun perlu diketahui, hitungan weton mereka ini cukup bagus, dan tidak yang bagus banget, tapi cukup bagus. Nah, ini akan bisa mempengaruhi dalam perjalanannya. Karena jika kedua pasangan ini tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa memberikan keterbukaan, kejujuran, ataupun kebijaksanaan, atau tidak saling memahami, ini akan memiliki gesekan yang besar. Karena keduanya ini memang ada watak yang sama di Kliwon, Senin Kliwon dan Kemis Kliwon. Ini Kliwonnya ya, pasarannya ini beradu, kayak hitungannya itu terbilang pring gerit atau pring sedapur itu di Kliwonnya. Nah, ini harus hati-hati ketika di situ ada kesamaan pasaran wetonnya ataupun weton atau pasarannya, ini kita yang harus menyadarinya. Jadi misalkan si Kenny lagi marah, lagi emosi, lagi nggak cocok, nah Amanda ini harus adem. Begitu sebaliknya. Gitu. Jadi adem itu dalam arti diam, jangan melawan, jangan mendengarkan. Ini kalau mereka berdua saling memahami seperti itu, insya Allah mereka berdua akan diberikan kelancaran. Secara karakter orang-orang Kliwon itu biasanya orang yang ramah, orang yang murah senyum, orang yang suka menolong. Walaupun keduanya dinaungi oleh Kliwon, yaitu keras kepala. Orang yang lahir pada Kliwon biasanya mereka itu keras kepala, susah diatur dan maunya itu ngatur gitu. Jadi egonya tinggi. Tetapi apabila mereka bersatu, tentu saja itu sangat baik, karena pernikahan Kliwon dengan Kliwon itu bisa menjadi pasangan yang baik dan menjadi pasangan yang serasi. Nah, ini ya kan sesuai tadi perhitungan Bunda ya kan, kalau Senin Kliwon itu apabila dibagi 9, sisanya adalah 3. Kemudian Kemis Kliwon kalau dibagi
dibagi 9 itu sisanya adalah 7. Nah jadi 3 dengan 7 itu sama dengan 10. Perhitungan 10 ini adalah 1 dan 0 dan 0. Jadi begini, apabila mereka menikah, akan salah satunya akan tenggelam. Kalau mereka artis, ya satunya akan tenggelam, yang satunya akan tetap bertahan karena 1 dengan 0. Ujian dalam rumah tangga mereka adalah karena ini ya, Bunda melihat sifat Amanda ini orangnya mudah sekali tergiur, mudah jatuh cinta, dan dia di setiap dia main sinetron kan selalu ada hubungan dengan pasangan mainnya ya. Nah, yang Bunda lihat di sini adalah akan ada perselingkuhan, seperti itu. Kan ada perselingkuhan dan juga banyak sekali hal-hal yang akan membuat mereka rumah tangganya terganggu. Kalau yang Bunda lihat belum, gitu. Mereka masih satu sama lain masih ada perasaan, satu sama lain masih memendam rasa. Hanya saja memang itulah jodoh. Tuhan mempertemukan, belum tentu mempersatukan mereka. Begini, untuk Amanda sendiri ya, kan Bunda bilang tadi, Amanda nih sangat mudah sekali tergoda, cepat jatuh cinta, dan orangnya artinya mudah sekali bergaul, supel seperti itu. Nah, dari sifat seperti itulah akan banyak sekali lawan-lawan jenis yang tertarik, dan sayangnya sifat Amanda pun akan mudah tertarik. Kalau dilihat secara primbon, pernikahan pada Jumat Kliwon itu jatuhnya baik ya. Jadi jatuhnya itu baik, maka tidak ada larangan. Karena dalam primbon itu pernikahan di weton apapun tidak ada larangan. Artinya menikah di hari apapun dengan weton apapun, misalkan Kamis Kliwon, Jumat Kliwon, atau Selasa Kliwon atau sebagainya, itu tidak ada keburukan ya, artinya baik, selalu baik seperti itu. Cuma kalau kita lihat dari hitungan weton, tentu tidak sama dengan hitungan primbon gitu. Karena kalau hitungan weton itu hitungannya adalah di hari lahir seperti itu. Ya, tanggal hari ini ya, tanggal 10 Oktober itu jatuhnya Jumat Kliwon. Nah, jadi pernikahan yang dilaksanakan pada Jumat Kliwon itu akan baik-baik saja seperti itu, kecuali hitungan dengan weton. Nah, kalau kita lihat wetonnya, mungkin di situ tidak akan sama dengan hitungan daripada hari dalam primbon. Untuk mempengaruhi tentu saja kalau untuk hari pernikahan tidak ada ya. Tetapi pengaruh pernikahan itu ada pada hitungan weton. Gini, Senin Kliwon dan juga Kamis Kliwon, itu apabila mereka menikah, itu jumlahnya adalah 12 ya. Senin Kliwon itu 12, kemudian Kamis Kliwon itu 16. Nah, 12 ditambah 16 itu jumlahnya adalah 28. Nah, kalau kita bagi 4, 28 dibagi 4 itu habis ya. Habis, tidak bersisa atau sisanya 4. Nah, dalam hitungan weton yang sisanya 4 itu jatuhnya adalah di punggel. Punggel itu artinya akan salah satunya meninggal dunia. Dan apabila kita hitungan weton 28 ya, 28 dibagi 7, sisanya adalah 4 ya. Jadi kalau punggel itu salah satu diantaranya akan mengalami sakit, kemudian akan meninggal dunia, atau mungkin ada kecelakaan atau seperti apa yang membuat mereka berpisah atau cerai mati. Kalau Bunda melihat ke depannya adalah apabila pernikahan ini adalah Senin Kliwon dan Kamis Kliwon,
itu akan jatuh pernikahannya adalah di 3 ditambah 10, 3 ditambah 7 sama dengan 10 ya. 10 artinya habis. Artinya begini, Senin Kliwon itu jumlahnya adalah 12. Apabila dibagi 9, sisanya adalah 3. Kemudian Kemis Kliwon itu 16. Dan 16 itu dibagi 9, sisanya 7. Jadi kalau 3 dan 7 disatukan itu 7 tambah 3 sama dengan 10. Dan 10 itu artinya adalah 1 dan 0. Ya tadi akan ada kecelakaan, akan ada bahaya, dan akan ada penderitaan dalam rumah tangganya. Karena 1 dan 0. Tidak ada keseimbangan. Hari ini akan menjadi hari paling sakral bagi Amanda Manopo dan Kenny Austin. Hari ini juga akan menentukan masa depan mereka sebagai pasangan suami istri karena menikah di hari Jumat Kliwon dianggap tidak baik. Tapi semogalah niat mereka menyatukan cinta tidak pernah terusik oleh perpisahan. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.